Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rohmat dari kelas MA20 C02. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai balance scorecard, di mana balance scorecard merupakan salah satu metode dari evaluasi kinerja perusahaan. Baik, di sini ada pengertian atau maksud dari balance scorecard itu sendiri. Balance scorecard atau BSC merupakan metrik kinerja manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan operasi internal mereka untuk membantu hasil eksternal mereka. Oleh karena itu, BSC juga dapat didefinisikan sebagai alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya ada 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada kelebihan balance scorecard. Yang pertama, perencanaan strategis yang lebih baik. Karena memiliki framework yang kuat untuk membangun mengkomunikasikan strategi, maka BSC dapat membuat model bisnis divisualisasikan dalam peta strategis yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab dan akibat dengan objektif strategis yang berbeda. Ini artinya hasil kinerja dan pemicu untuk kinerja masa depan dapat diidentifikasi untuk membentuk gambaran komplit strategi tersebut. Yang kedua, peningkatan strategi komunikasi dan eksekusi. Maksudnya adalah BSC ini mempunyai peta atau gambaran mengenai strategi yang mana bisa memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan strateginya secara eksternal dan internal dengan mudah. Yang ketiga, informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan balance scorecard membantu organisasi atau perusahaan untuk mendesain indikator kinerja utama yang mengukur hal penting bagi perusahaan. Ini juga dibenarkan melalui riset dari Bernard Mark bahwa perusahaan yang menggunakan metode ini cenderung memberi hasil yang lebih tinggi pada kualitas informasi manajemen dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang keempat adalah laporan kinerja yang meningkat. BSC ini digunakan untuk panduan desain laporan dan papan pedoman kinerja yang memastikan bahwa manajemen berfokus pada hal yang tertunda dalam masalah strategis dan bisa membantu perusahaan untuk memantau eksekusi dari rencana mereka. Dan kelebihan yang terakhir adalah penyelarasan organisasi yang lebih baik. Dalam mengeksekusi rencana dengan baik, maka organisasi harus memastikan bahwa seluruh unit bisnisnya berfungsi dengan dukungan sedang bekerja pada tujuan yang sama. Dengan menerapkan BSC ini, semua unit akan membantu perusahaan tersebut mencapai keselarasan strategi dengan kegiatan operasionalnya. Di sini ada perbandingan antara BSC atau Balance Scorecard dengan KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama, pada Balance Scorecard terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif pembelajaran, perspektif proses bisnis, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Yang masing-masing dari perspektif di atas merupakan digunakan untuk menerjemahkan strategi bisnis ke dalam organisasi, objektif dari manajemen, dan objektif dari karyawan, sehingga kinerja karyawan atau performa karyawan berhubungan langsung dengan strategi perusahaan. Sedangkan pada KPI atau Key Performance Indicator merupakan penjabaran detail dari BSC itu sendiri yang dijadikan indikator-indikator untuk melakukan pengukuran performance atau pengukuran kinerja. KPI sendiri merupakan alat untuk memantau sampai mana kemajuan implementasi strategi perusahaan. Dari KPI kita bisa melihat perbedaan antara realisasi dengan harapan. KPI juga dapat memantau efektivitas implementasi strategi perusahaan. KPI juga akan memantau seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan strategi perusahaan. Kemudian di sini ada manfaat dari balance scorecard.
Yang pertama adalah perencanaan strategis yang baik. Yang kedua, peningkatan komunikasi dan eksekusi strategis. Yang ketiga, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. Yang keempat, informasi manajemen yang lebih baik. Yang kelima, pelaporan kinerja yang ditingkatkan. Yang keenam, penyelarasan organisasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, penyelarasan proses yang lebih baik. Di sini ada 4 prinsip balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Balance scorecard ini menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan return of investment, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan oleh organisasi untuk mencari profit. Yang kedua ada perspektif pelanggan, yang mana berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Yang ketiga ada perspektif proses usaha internal, di mana hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufacturing. Perusahaan tergantung pemasok mengirimkan barang dan jasa tepat pada waktunya, dengan harga yang rendah dan dengan mutu yang tinggi. Dan perspektif yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang mana manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Manajer juga dapat mengukur kepuasan karyawan dengan membuat survei, mewawancari karyawan, mengamati karyawan saat bekerja. Ini adalah contoh penerapan balance scorecard pada perusahaan. Ini diambil contoh pada PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan perusahaan jamu tradisional yang dikelola oleh Nyonya Rahmat Solistyo yang berdiri pada tahun 1940 di Yogyakarta. PT ini awalnya merupakan industri rumahan, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi perusahaan besar. PT ini juga sudah mendapatkan dua penghargaan, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik yang setara dengan farmasi. PT Sido Muncul mempunyai beberapa produk, diantaranya adalah tolak angin, kuku bima, kopi ginseng, permen tolak angin, dan lain-lain. Kemudian ada visi dan misi dari PT Sido Muncul. Visinya adalah menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk misinya, satu adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. 2. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang selanjutnya, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaannya, PT Sido Muncul melakukan 4 perspektif di dalam metode balance scorecard yang masing-masing memiliki 4 komponen. Yang pertama, objektif atau tujuan, yang merupakan hasil akhir dari kegiatan. Kemudian ada indikator yang merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Lalu ada target yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir ada inisiatif atau upaya yang merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Di sini dari perspektif keuangan, tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, yang mana indikatornya adalah pertumbuhan nilai penjualan dan laba bersih. Untuk targetnya, pertumbuhan penjualan dan laba bersih naik masing-masing 10%. Untuk inisiatif atau upayanya dengan melakukan penjualan tumbuh 11% dan laba bersih tumbuh 21%. Kemudian dari perspektif pelanggan, tujuannya adalah untuk melakukan perluasan pasar. Untuk indikatornya adalah dengan peningkatan jumlah pelanggan baru dalam 1 tahun. Targetnya adalah 1 negara baru untuk diekspor.
Untuk inisiatif atau upayanya adalah dengan mengekspor produknya ke Filipina atau Nigeria. Selanjutnya, dari perspektif proses bisnis internal, objektif atau tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Indikatornya adalah kepuasan pelanggan. Untuk targetnya adalah pelanggan menerima tingkat pelayanan yang baik dan konsisten. Untuk inisiatif atau upayanya adalah dengan meningkatkan jumlah tim supervisor penjualan. Terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Untuk indikatornya adalah peningkatan motivasi dan etos kerja karyawan. Untuk targetnya adalah peningkatan dan perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk inisiatif atau upayanya adalah dengan menyelenggarakan 20 program pelatihan yang diikuti 8.000 peserta dengan total 24.000 jam pelatihan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.